Baik, selamat malam abang, kakak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Julius Leonel Gustavo dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Angkatan 2024 dengan NIM 124490033 dengan mata kuliah Praktikum Sistem Digital Microcontroller kelas RA. Pada kali ini saya akan membuat tugas bagaimana pin ESP32 itu bekerja pada proyek saya, lalu komunikasi serial apa yang saya gunakan pada proyek SDM saya, lalu contoh program atau contoh dari bagaimana hubungan serial komunikasi yang saya gunakan itu bekerja contohnya. Oke, baik, di sini proyek yang akan saya buat yaitu bagaimana proyek ini membantu anak-anak untuk bisa belajar berbahasa Inggris, yaitu dengan mengetahui vocabulary yang bakal kepake gitu ya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita mungkin bisa fokus pada komponen yang digunakan, yaitu ada RFID reader, terus ada LCD TFT 3,5 inci, lalu ada SPI SD card, ada DF player mini, sini ada speaker, di sini ada ESP32, 5 push button, 3 LED dan 1 push button. 1 saklar switch, saklar. Nah, untuk pin ESP yang digunakan pada serial komunikasi yang ada saat ini, yaitu ada 2 serial komunikasi yang kami gunakan, yaitu SPI dan UART. SPI sini kita menggunakan pin, tentunya ada pin SCK, lalu ada MOSI, ISO, dan CS. Nah, jadi untuk pin SCK itu kami gunakan, sebentar, sini kita lihat ya. Nah, dia itu nyambung ke sini, ke sini, dan dia, nah, SCK itu sambungnya ke GPI 18 ya. Nah, jadi fungsi dari pin GPI SCK ini digunakan untuk supaya pin ini itu menyinkronkan waktu setiap detaknya per mengirim data atau menerima data dari ESP32 ke perangkat lain begitu. Itulah gunanya dari pin SCK. Nah, terus juga untuk satu lagi itu ada namanya MOSI. Nah, MOSI ini digunakan untuk mengirim data. Nah, contohnya di sini kan ESP32 ini bertindak sebagai master dari perangkat-perangkat yang berkomunikasi melalui SPI ini. Nah, misalnya di sini ada LCD display, lalu ada micro SD, terus ada RFID reader. Nah, mereka itu akan menggunakan jalur MOSI untuk menerima data gitu dari ESP32 sebagai master. Jadi master ESP32 mengirim data ke 3 perangkat slave-nya ini menggunakan jalur MOSI, master, out, slave, in gitu. Yang digunakan menggunakan pin, sini kita lihat, menggunakan pin 23. Nah, oke, lalu ada pin yang digunakan dalam SPI yaitu pin BISO, master in slave out. Nah, master in
MISO ini digunakan untuk menerima data dari master. Jadi kan di sini yang menjadi master adalah ESP32, lalu slave-nya itu ada ini LCD, lalu ada micro SD dan RFID reader itu sebagai slave. Jadi mereka menerima data, maksudnya master menerima data dari ketiga perangkat ini menggunakan jalur MISO. Nah, MISO itu kita lihat jalurnya nih ya, sini ke sini, ke sini ke sini. Nah, dia itu pakai jalur 21 begitu. Nah, pokoknya ada di sini 21. Nah, terus juga ada satu lagi CS. Nah, CS ini digunakan untuk sebagai pin yang yaitu ibarat yang menentukan mana data yang dikirim ke perangkat mana aja gitu maunya. Kan di sini ada 3 yang terhubung ke jalur SPI ini. Terus sama-sama menghubungkan ke CS gitu. Nah, jadi CS inilah yang bakal memilih pin mana yang bakal dipakai. Misalkan anggap aja ini kondisinya itu high semua lah, kondisinya high semua. Nah, nanti ketika nanti si master ini ingin mengirim data ke salah satu perangkat gitu, maka salah satu pinnya itu CS ini harus bersifat low. Nah, ketika low ini nanti barulah dia bakal bisa berkomunikasi dengan perangkatnya yang low itu, yang CS-nya low. Nah, itulah. Begitu juga dengan perangkat-perangkat lainnya. Jadi harus menunggu pinnya CS mereka itu harus low gitu. Nah, terus ada sambungan tadi saya bilang, maksudnya komunikasi serial yaitu UART. Nah, jadi UART ini yang di sini ada sambungan yaitu DF player mini dengan SP32. Nah, jadi UART itu artinya sambungan dengan 2 kabel atau 2 jalur yaitu RX TX, yang maksudnya yaitu RX ini adalah receiver atau penerima sinyal, sedangkan kalau transmitter atau TX itu adalah transmitter yang digunakan untuk mengirim sinyal begitu. Nah, jadi di sini untuk RX-nya di sini ya, RX Player Mini itu ada di pin GPIO 17. Nah, terus ini ada TX yaitu pin 16. Nah, begitu. Jadi ibarat kayak misalkan kita nyambungin itu RX yang pada ESP32 sambungin ke TX-nya DF Player Mini, lalu untuk TX-nya ESP32 sambungin ke RX-nya DF Player Mini. Jadi di bolak-balik supaya bisa berkomunikasi ke antara dua pihak begitu. Nah, oh ya, untuk penjelasan tentang SPI itu, untuk SPI dan UART, SPI itu adalah Serial Peripheral Interface, yang artinya itu komunikasi yang digunakan biasanya untuk menggunakan kecepatan tinggi ya, dengan tipikal menggunakan 4 kabel, yaitu ada tadi SCK, terus MOSI, MISO, lalu ada CS ya. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau misalkan SCK ya digunakan untuk ya menyinkronkan 1 detiknya itu atau 1 detaknya dengan mengirim atau dikirimnya data ke ESP, mengirim atau menerimanya begitu. Nah, kalau misalkan MISO itu digunakan untuk menerima data ESP32 dari perangkat-perangkat slave-nya.
karena kan sini ESP32 bertindak sebagai master. Nah, sedangkan kalau MOSI itu digunakan untuk mengirim data master ESP32 ke perangkat-perangkat slave-nya begitu. Sedangkan kalau CS ini adalah pin yang digunakan sebagai jalur yang bakal menerima atau tidak diterimanya sinyal dari masternya itu atau dari ESP32 yang bersifat low atau high. Jika low, dia artinya bersiap untuk menerima sinyal, untuk menerima data, sedangkan kalau high artinya dia tidak menerima data begitu. Lalu untuk UART ya, di sini ada sambungan, maksudnya jalur yang tipikalnya itu sederhana, yaitu hanya dua perangkat yang disambungkan dengan dua kabel. Ya, artinya RX-TX, artinya RX itu yang menerima sinyal dari TX yang perangkat lain, sedangkan TX yang media itu untuk mengirim perangkat mengirim sinyal ke perangkat yang lain begitu. Nah, kurang lebih begitu saja untuk hubungan antara hubungan antara UART dan SPI. Nah, ada lagi jalur komunikasi yaitu I2C, yaitu yang menggunakan tipikal dua kabel ya, yaitu SDA dan SCL, mirip dengan UART, namun dia di sini bisa menggabungkan beberapa perangkat ya seperti SPI, namun kecepatannya itu lebih lamban begitu. Kalau mau cepat harus di pull up terlebih dahulu biar lebih cepat dalam menerima data. Jadi untuk kesamaannya, kalau SPI dan I2C itu bisa menerima beberapa perangkat ya, menyambungkan beberapa perangkat saling komunikasi, namun SPI itu lebih cepat ketimbang I2C. Nah, namun untuk SPI itu memiliki 4 kabel tadi ya, ketimbang I2C ya. I2C jauh lebih simpel ketimbang SPI. Nah, kalau misalkan I2C ini dibandingkan dengan UART, kecepatannya lebih cepat sedikit I2C ketimbang UART, namun punya kelebihan yaitu banyaknya perangkat yang bisa disambungkan secara bersamaan ketimbang UART yang hanya sambunginnya itu hanya 2 perangkat saja, dan itu hanya disambungkan dengan 2 jalur. Nah, sama-sama 2 jalur lah intinya dari I2C dan UART ini gitu. Oke, jadi untuk contoh dari komunikasi UART dan SPI ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini contoh komunikasi dari SPI RFID ke ESP32. Nah, ini yang pertama itu tipikalnya dia meng-mention lah dari library yang digunakan di ESP-nya, yaitu SPI.h. Nah, itu dia. Jadi kita mention terlebih dahulu untuk library SPI ya. Lalu sini ya untuk modul dari RFID reader-nya, ini SSP-nya ya. Nah, terus ini adalah SPI beacon yang digunakan untuk mengaktifkan komunikasi SPI-nya begitu. Nah, karena memang harus diaktifkan komunikasi SPI-nya melalui SPI.beacon ya ini. Nah, baru habis itu di bawahnya terciptalah inisialisasi modul RFID setelah SPI diaktifkan. Jadi komunikasi SPI diaktifkan terlebih dahulu, baru bisa kita menginisialisasikan modul RFID-nya setelah SPI diaktifkan. Nah, begitu. Nah, sedangkan bedanya dengan jalur
UART, yaitu yang pertama, ya ini seperti biasa kita menginisialisasi atau mendeklarasikan lah untuk library pada hubungan serial dari UART, yaitu serial.h ya. Lalu ya ini semuanya dengan komunikasi UART MP3 player SD card ya. Lalu ini ada serial bagiannya. Nah, di sini adalah tipikal pada serial komunikasi UART, ini mana ini 9600 adalah baud rate atau kecepatan dari transfernya. Lalu ini serial 8 in. Nah, terus ini 1617 ini adalah pin dari RxTX yang ada pada sambungan dari MP3 players ke SP32 nya gitu. Nah, mungkin untuk SP32 ini memang kita lihat sini, kalau punya saya ini ya, itu memang tidak ada RxTX 1, hanya ada RxTX 0 dan RxTX 2 gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini tentang apa aja pin yang kami gunakan dan apa aja fungsinya pada proyek kami, lalu apa aja pengertian dari komunikasi SPI, komunikasi UART, komunikasi I2C, dan bagaimana contoh program dari serial komunikasi UART dan SPI, perbedaannya ya kan. Nah, mungkin itu aja, sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.